Kalau penghulu nikah lagi gimana Pak Haji? Nah, Poligami nih Pak Haji. kalau dukanya ya saya pernah itu dulu jatuh juga itu dari sepeda karena seorang kepala KUA itu mengeluarkan 2 akte penting, Mbak Yuli. Iya. Satu akte nikah, Iya. yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan keberkahannya, dan senang sekali hari ini saya Yuliana bisa bertemu pada podcast Kemangi, podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kami hadir untuk memberikan wawasan dan juga tambahan pengetahuan tentunya kepada Anda semuanya seputar informasi-informasi yang relevan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan kami berharap acara kami ini akan bukan hanya memberikan wawasan namun juga inspirasi dari wawancara yang akan kami hadirkan di ruang podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik sahabat podcast, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast Kemangi, hari ini telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Fatur Rahman SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Haji Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuli. Beliau adalah sekali lagi Ketua APRI terpilih Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ini dari Songgon ya Pak Haji ya? Dari Songgon. Kemudian kita jam 9 pagi ini melaksanakan podcast ya, untuk hari ini ya. Iya, Masya Allah. Dan hari ini calon pengantin ada berapa? Calon mantin atau pengantinnya yang sudah bisa dilaksanakan di Untuk KUA Songgon ini ada 3. ya. Jadi semuanya di rumah pengantin masing-masing. Bedolan artinya Ya, Pak Haji bedolan. ya, menghadiri. Dan kita tahu ya, Songgon ini wilayahnya ada beberapa wilayah yang cukup sulit dijangkau ya Pak Haji. Betul, nggih. Jadi memang itulah kisah penghulu ya. Jadi memang kalau kita melihat teman-teman ada yang menyeberangi sungai, Masya Allah. ada yang melewati perbukitan yang terjal, sampai sepeda motornya itu ya sampai rusak lah. Iya. Itu semua perjuangan untuk melayani masyarakat. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal ibadah para penghulu tentunya Amin. ini. Pak Haji Fatur, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengetengahkan tema yaitu APRI Banyuwangi siap tingkatkan kompetensi penghulu di Banyuwangi. Sebelum lebih lanjut untuk menjelaskan tentang bahwa APRI Banyuwangi ini siap meningkatkan kompetensi penghulu di Banyuwangi, Pak Haji terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya tugas peran daripada APRI itu sendiri Pak Haji, khususnya untuk di Banyuwangi begitu. Untuk tugas APRI sendiri itu sudah tertuang di aturan-aturan yang sudah kita ketahui bersama pada Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020. Ini adalah tentang tugas APRI di pasal 7 itu menyusun kode etik dan kode perilaku penghulu. Jadi kami bertugas bagaimana kita menyusun agar penghulu ini mempunyai pegangan di dalam melaksanakan tugasnya. Jadi perilakunya kita atur, kemudian kode etiknya juga kita tegakkan. Yang kedua, kemudian memberikan advokasi kepada penghulu. Ini kadang kita di beberapa kejadian atau kasus ada penghulu yang terjerat terkait dengan hukum. Artinya ada seseorang atau lembaga yang mungkin ingin kemudian ada kejelasan terkait dengan apa yang telah dilaksanakan pernikahannya dulu. Nah, ini
ini APRI tugasnya juga mendampingi bagaimana penghulu ini dari sisi pendampingan, karena beberapa waktu yang lalu kita juga ada dari Kalibaru waktu itu ya, ada panggilan terkait dengan sidang PT UN di Surabaya. Nah itu kita juga mendampingi bagaimana kemudian bisa penghulu atau kepala KUA Kalibaru bisa terkait dengan kejadian ini, bisa juga APRI mendampingi sampai kemudian selesainya masalah itu. Jadi memang APRI ini tugasnya juga memberikan pendampingan seperti itu, betul. juga dalam hal keorganisasian, menata atau apa ini Pak Haji, tentang perilaku itu tadi, perilaku dan kode etiknya penghulu itu yang seperti apa Pak Haji? Jadi kode etik ini kan sudah ada nggih, kita punya kode etik penghulu sudah ada. Nah ini tugas kami dari APRI ini bagaimana ini teman-teman penghulu ini bisa tahu bahwa punya kode etik dan ini harus diikuti gitu. Jangan sampai dilanggar kode etik penghulu. Ya, contohnya apa saja itu Pak Haji? Kode etik penghulu ini diantaranya tidak boleh melakukan pelanggaran yang itu di luar regulasi. Contohnya mungkin kalau regulasinya pernikahan di kantor tidak ada biaya, ya jangan sampai kemudian menarik biaya, karena yang ada regulasi adalah 600.000 pelaksanaan nikah di rumah. Nah ini yang kita harapkan dari teman-teman penghulu ini, perilakunya juga harus dijaga, tidak hanya ketika tugas, di rumah pun, di lingkungan rumah harus dijaga perilakunya penghulu. Gitu, jangan sampai tetangganya ngomong, oh itu Pak penghulu kok sikapnya seperti itu. Nah ini jadi selain kode etik yang terkait dengan bagaimana kinerja penghulu itu, kemudian perilakunya bagaimana ini bisa tertata dengan baik. Jadi baik di kantor maupun di rumah atau di lingkungannya, karena akan disorot itu penghulu, beda dengan yang lainnya. Iya. Harus memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat, begitu ya Pak Haji ya istilahnya. Ini menarik, para sahabat podcast Kemangi, kita berbincang-bincang dengan Pak Penghulu ini ya, Ketua Penghulu beliaunya ini, tentang kode etik lagi Pak Haji, kode etik dan perilaku ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh ada penyimpangan dari regulasi yang sudah ada begitu. Umpama ini Pak Haji ya, kalau penghulu nikah lagi gimana Pak Haji? Poligami ini Pak Haji, wah ini menarik ini saudara. Bagaimana penjelasannya ini Pak Haji? Kalau terkait dengan poligami kan sudah diatur kalau ASN ya. Jadi PNS sudah diatur, ya sama seperti itu. Cuma kira-kira melanggar kode etik tidak itu Pak Haji sebagai seorang penghulu? Kalau misalkan itu dia sesuai dengan regulasi untuk poligami itu, ya tidak ada di kode etik itu tidak bagaimana ada kinerjanya, ya betul. Gitu, ya. Masya Allah, luar biasa. Ngomong-ngomong, Pak Haji Fatur sendiri bertugas atau menjadi penghulu ini sudah berapa tahun Pak Haji? Saya bertugas jadi penghulu ini sejak 2003. Agustus 2003, tapi saya tidak di Banyuwangi, di Kabupaten Bondowoso. Jadi dulu masih calon pegawai pencatat nikah dari JPPN, kemudian setelah PNS penuh itu menjadi wakil BPN, dulu bahasanya seperti itu. Kemudian beralih menjadi namanya penghulu. Jadi mulai 2003, kemudian 2006 kami dipromosikan sebagai kepala KUA di Bondowoso, itu di Kecamatan Pinakal dan Tegalampel. Kemudian 2010 kami pindah ke Banyuwangi. 2010, mulai dari 2010 sampai 2024, artinya sudah berapa tahun Pak Haji? 20. Kalau mulai 2003 ya ke 2024 sudah 21 tahun ya. 21 tahun menjadi seorang penghulu. Suka dukanya seperti apa? Bisa diceritakan, mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pemirsa podcast Kemangi Pak Haji. Baik, suka duka penghulu itu, kalau sukanya ya kita bahagia, senang ketika melihat mantan itu sudah sah menjadi suami istri. Masya Allah. Kemudian bahagia kita juga bagaimana bisa membekali mereka ilmu-ilmu terkait dengan rumah tangga, bagaimana menuju keluarga sakinah,
bagaimana menghadapi berperan sebagai istri, bagaimana berperan sebagai suami, kemudian bagaimana ketika ada anak. Nah itu semua kalau pengantin yang kita nikahkan itu sudah terbekali itu, kita senang, kita bahagia. Dan kita berharap mereka bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Itu. Kalau dukanya ya kalau pernikahan di luar kantor, contoh saya pernah di kota Banyuwangi ini, itu interval waktu kita setengah jam hanya. Jadi misalkan di Kelurahan Panganjuran itu jam 9, maka setengah 10 harus berada di tukang kayu gitu. Jadi hanya setengah jam, tapi rata-rata memang harusnya 1 jam. Jadi dan sekarang itu dulu masih belum diatur ya, kan sekarang sudah diatur, itu kita intervalnya harus 1 jam karena tidak mungkin kita melaksanakan suatu pernikahan satu dengan yang lainnya itu intervalnya begitu pendek. Jadi 1 jam itu, dan itu harus kejar-kejar waktu. Masya Allah. Itu ada juga tuan rumah itu yang acaranya panjang sekali. Harusnya bisa selesaikan dulu terkait dengan bagaimana akad nikahnya, kemudian untuk yang lain-lain ceramahnya atau apa itu bisa di belakang itu. Itu yang kemudian kita kadang ya harus menata dulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Kemudian yang teman-teman daerah pegunungan, daerah ya perbukitan, kemudian yang harusnya menyeberang sungai dan seterusnya, itu luar biasa teman-teman. Itu saya pernah itu dulu waktu di Kecamatan Sempol itu pernah jatuh juga itu dari sepeda karena apa ya, keseimbangan tidak terjaga waktu itu sehingga jatuh karena terjal dan sebagainya. Karena medannya agak susah, terus diburu waktu juga. Betul, harus tepat waktu begitu ya. Jadi itu yang ya kita anggap duka tapi kita enjoy aja, senang saja lah. Karena kita bahagia bisa melayani masyarakat, bisa senang ketika melihat manten, keluarga manten juga mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Saya kira banyak sukanya lah. Banyak sukanya. Kalau terkait dengan apa itu namanya yang dihadapi teman-teman di lapangan itu sudah ya menjadi tugas teman-teman penghulu, karena memang itulah kita diundang mereka ke rumahnya, kita melayani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada. Pernah tidak Pak Haji pada saat melaksanakan tugas itu diomeli oleh keluarga mempelai gitu Pak Haji? Ya pernah. Contoh saya di Banyuwangi ini pernah di kota ya, itu kita sudah mulai jam 7 pagi kita start itu. Nah kita sudah menghadiri sesuai dengan jam, tapi memang ada yang di depan ini agak molor gitu. Karena gitu, ada prosesi yang panjang laksanakan, sehingga yang berikutnya menjadi terganggu jamnya. Nah ini kemudian kita lewat itu diceletuki, lagi apa aja Pak penghulu mulai tadi belum datang gitu. Ya kita kan ya kalau secara manusiawi kita emosi ya, tapi kita tahan saja karena bagaimanapun mereka tidak tahu apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, bahwa kita melayani itu sudah mulai pagi itu sudah jalan. Hanya memang kendala itu di lapangan seperti itu. Jadi makanya di jam-jam awal pernikahan kalau banyak itu ya harus ditata di depannya yang awal sehingga tidak merusak jam-jam di belakang. Iya. Mestinya ada koordinasi ya antara keluarga mempelai yang akan mengundang ini tadi nggih, atau mungkin keluarga mempelai yang pernikahannya dilaksanakan di kantor KUA misalkan. Harus ada koordinasi terlebih dahulu bagaimana kemasan acaranya supaya Pak penghulunya bisa membuat perencanaan lebih awal yang lebih matang begitu nggih Pak Haji. Jadi mungkin tuan rumah bisa berkoordinasi dulu dengan penghulu. Nah ini susunnya begini Bapak, nah gimana? Oh ya kita nanti Pak penghulu memberi masukan, oh ya ini aja gini dulu, nanti silakan yang untuk prosesi ini bisa selesai setelah kami melaksanakan, karena kami juga harus ditunggu di tempat yang lain. Mungkin bisa seperti itu ya. Tidak ujuk-ujuk langsung pokoknya aku tanggal sakmene jam sakmene Pak penghulu gitu ya. Jadi memang harus ada kerjasama dan koordinasi begitu para pemirsa podcast.
Selanjutnya ini Pak Haji Fatur terkait dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi ke APRI dengan total jumlah penghulu Kabupaten Banyak ada berapa Pak Oke, Haji? kita KUA kan ada 24, ada 3 kecamatan yang masih kosong ya kepalanya, sehingga PLT penghulu di wilayah itu menjadi PLT. Nah, kalau 24 kemudian saya hitung setelah PLT penghulu ini menjadi PLT itu ada 14 penghulu yang murni tidak tambahan kepala KUA, berarti 38 ditambah 5 penghulu P3K, jadi 43 total kita. Oh, Sedangkan 43 sekabupaten Banyuwangi. sedangkan ideal kita itu kan untuk kan KUA itu ada tipologi, ada A, B, C. Kalau tipologi A itu ya paling enggak itu selain kepala KUA yang penghulu harus ada 2 penghulu yang membantu. Maka terkait dengan tipologi itu kalau dilihat dari kebutuhan penghulu maka masih kurang. Kalau dibagi rata saja penghulu 22 di satu kecamatan itu juga masih kurang kan. Tadi 43, kalau jumlah KUA-nya 24 berarti 48 kan butuhnya. Nah, tapi kami optimis untuk ke depan ini untuk terkait dengan PNS kemudian tambahan P3K, kita berharap ada penghulu yang banyak untuk bisa membantu, karena tidak hanya di Banyuwangi, hampir wilayah maupun nasional itu kita kekurangan penghulu masih ya seperti itu, dengan sebaran wilayah yang begitu luas begitu ya, dengan jumlah penduduk, dengan diimbangi dengan penghulu yang jumlahnya hanya sekian, tentu saja kurang. Nah, kaitannya dengan hal itu Pak Haji, adakah upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh APRI ini sebagai lembaga asosiasi penghulu ini untuk meminimalisir istilahnya kesalahan kerja lah, ibaratnya seperti itu. Adakah upaya-upaya atau program-program tertentu dari APRI itu sendiri Pak Haji? Ya, sebelum ke sana mungkin saya lanjutkan tadi tugas APRI itu. Tadi sudah sampaikan 2, yang ketiga itu bahwasanya kita itu memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh seorang penghulu. Nah, ini yang juga menjadi tugas berat kita ya sebagai APRI, dan itu juga pernah kami alami, sehingga kami karena tugas kami kemudian mem-BAP ada teman penghulu yang melanggar kode etik dan perilaku. Oleh karena itu kami tetap tegaskan bahwa kode etik dan perilaku ini tetap kita junjung tinggi, sehingga kita berharap teman-teman penghulu di lapangan ini bisa kemudian bisa melayani dengan baik masyarakat. Jadi ini yang kita tidak harapkan sebenarnya, jangan sampai ada pelanggaran. Nah, kalaupun ada ya tugas kami untuk memberikan rekomendasi, dan berita acara pemeriksaannya juga kami akan sampaikan kepada instansi pembina, yaitu Bapak Kepala Kemenag. Kemudian yang terakhir tugas kami adalah menyampaikan aspirasi penghulu kepada instansi pembina. Nah, instansi pembina kami ini adalah Kementerian Agama, dalam ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan di situ kami sebagai APRI menjadi jembatan teman-teman penghulu, bagaimana ada aspirasi, ada keinginan, ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada instansi pembina, maka APRI inilah tugasnya untuk menyambungkan. Jadi itu 4 hal tugas penting. Selain ada 5 atau 6 fungsi dari organisasi APRI itu sendiri. Itu yang mungkin belum kita bahas ya, tentang fungsi organisasi dari APRI ini apa gitu. Bisa dijelaskan itu Pak Haji? Ya, untuk fungsi sesuai dengan pasal 8 ya di Peraturan Menteri Agama itu, bahwasanya fungsi organisasi profesi penghulu ini pengkoordinasian materi muatan kode etik dan kode perilaku. Jadi bagaimana mengkoordinasikan kode etik dan kode perilaku ini
menjadi tertata dengan baik materinya, sehingga bisa kemudian teman-teman penghulu itu mengetahui dan menjalankan kode etik itu dan kode perilaku itu. Kemudian yang kedua, pendampingan terhadap penghulu yang menghadapi masalah hukum tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, penyusunan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku penghulu. Yang keempat, pengembangan profesi. Nah, ini yang mungkin saya titik tekankan tadi pertanyaan dari Mbak Yuli ya. Jadi bagaimana meningkatkan kompetensi. Nah, ini menjadi fungsi kita adalah pengembangan profesi itu tadi. Jadi di antaranya adalah bagaimana kita melakukan atau melaksanakan workshop misalkan, kemudian kajian-kajian rutin terkait dengan munakahat, karena kita ingin para penghulu ini juga terbekali bagaimana menguasai tentang fikih munakahat, kemudian terkait dengan perundang-undangan terkait dengan pernikahan. Nah, itu semua dilakukan dengan cara bagaimana kita dan itu ditekankan memang di tahun ini Mbak Yuli. Jadi di tahun ini kita insya Allah nanti adakan semacam workshop ya terkait dengan bagaimana pelayanan penghulu ini agar kompetensinya menjadi meningkat di dalam kita melaksanakan tugas-tugas sehari-hari sebagai penghulu. Nah, itu menjadi hal penting bagi kami bahwasanya pengembangan profesi ini menjadi sesuatu yang niscaya dan harus dilaksanakan. Karena bagaimanapun untuk meningkatkan kompetensi itu menjadi wajib, karena kita penghulu ini ketika mungkin ada promosi atau apa, maka bagaimana kompetensinya nanti akan diuji kompetensinya, maka kita mencoba untuk kita bekali. Oleh karena itu nanti di akhir-akhir tahun ini kita mungkin dalam rangka HAP Kemenak juga kita adakan itu bagaimana peningkatan pengembangan profesi ini dengan peningkatan sumber daya manusia di teman-teman penghulu ini bisa berjalan juga di tahun 2024 ini. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan kompetensi, karir, wawasan keagamaan, perlindungan profesi dan kesejahteraan penghulu. Nah, ini Mbak Yuli. Jadi inilah fungsi APRI itu ya, organisasi APRI itu di poin kelima ini banyak sekali ya, selain satu kompetensi, kemudian bagaimana peningkatan karirnya, kemudian juga kesejahteraan tadi betul, wawasan keagamaannya ini terkait bagaimana kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu menambah wawasan mereka. Itu kemudian ada perlindungan profesi dan kesejahteraan penghulu. Jadi ini penting kita sebagai APRI juga memperjuangkan bagaimana ketika teman-teman penghulu sejahtera maka tidak akan berpikir pungli ini. Karena bagaimanapun APRI ini dulu cikal bakalnya adalah semangat untuk bagaimana peningkatan layanan teman-teman penghulu atau KUA di masyarakat. Karena kita dulu itu memang di tahun 2013 dan di tahun itulah kemudian cikal bakal APRI berdiri dan ketuanya Pak Wagimun waktu itu dari Jawa Timur ya, kemudian Pak Madari sebagai sekretaris. Nah, sekarang ini posisi Pak Madari sebagai ketua umum APRI itu banyak kegiatan seperti kemarin kami dari Jawa Timur sendiri, terutama Banyuwangi juga menjadi tuan rumah kemarin di wilayah Tapal Kuda, APRI Setapal Kuda itu bagaimana memposisikan bahwa penghulu dengan tugas tambahan kepala KUA itu sangat unik dan berat sebenarnya dari sisi hukum. Satu, bahwa seorang kepala KUA itu mengeluarkan dua akte penting, Mbak Yuli. Satu akte nikah, yang kedua adalah akte ikrar wakaf. Ini produk hukum yang memang harus juga teman-teman kuasai. Maka kita ada waktu tahun yang lalu itu ada diklat terkait dengan kenotariatan, bahwa kita ini pencatatan ini
bayangkan ada dua hal ini, kita Iya. produknya dua jelas, akte nikah dan akte ikrar wakaf. Dan itu sesuatu yang berbeda Itu begitu yang ya. berbeda. Jadi dan ini yang kita berharap teman-teman itu memahami bahwa dari sisi pencatatan itu maka kita belajar kenotariatan. Jadi kita pernah adakan di Hedon waktu itu kenotariatan, dan itu merupakan bagian penting yang sebelumnya kita juga lakukan. Hanya areal Banyuwangi kita undang notaris ya. Iya, iya. Waktu itu Bu Vici yang hadir. Ya, jadi Oh, Masya Allah. kita ingin juga teman-teman memahami dari sisi kenotariatan itu penghulu dengan tugas tambahan kepala KUA ini bagaimana. Nah, itu yang diantaranya juga peningkatan tadi itu ya terkait dengan kompetensi. Kemudian yang terakhir sebagai jembatan aspirasi penghulu kepada instansi pembina. Jadi ini kadang yang kita tugas berat ya Mbak Yuli, kan jadi jembatan itu kan berat Mbak Yuli. Iya. Karena jembatan apalagi kalau yang lewat ini berat iya, Pak Haji. berat itu. Gimana? Nah, kita jadi jembatan ini otomatis bagaimana tersambung aspirasi, kemudian instansi pembina juga memahami terkait dengan teman-teman penghulu, dan ini tugasnya APRI. Maka dari itu teman-teman penghulu yang mempunyai aspirasi mesti disampaikan kepada kami dan kami sambung ke instansi pembina di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sehingga kami alhamdulillah sudah punya saudara sekarang APRI, yaitu IPARI ya. Oh, Masya Allah, saudara ya. ipar ya. Ya, saudara ipar Ya, ini. IPARI. APRI dengan IPARI Ya. ini. Dan kami juga kemarin memohon kepada instansi pembina kalau harapan kami ada sekretariat bersama, sekber APRI dan IPARI di Kementerian Agama, sehingga selama ini masih belum ada belum ini ada sekretariat, betul. Sehingga kita juga organisasi ini jelas adanya, dan memang bukan tidak ada karena adanya, tapi kita memang benar-benar ada untuk teman-teman penghulu dan IPARI juga teman-teman penyuluh agama. Masya Allah, mudah-mudahan bisa tercipta Mudah-mudahan, ya dengan apa yang diharapkan kita bersama ini tadi Pak Haji Fatur. Pak Haji, selanjutnya tadi sudah dijelaskan tentang penghulu yang merangkap sebagai kepala KUA. Bisa sedikit dijelaskan di sana Pak Haji, apa sebenarnya perbedaan atau persamaannya begitu? Apakah semua penghulu ini mereka adalah kepala KUA ataukah bagaimana Pak Haji? Ya, baik Mbak Yuli, terima kasih. Jadi yang selama ini memang penghulu dari jumlah kita yang 43 ya, itu 24. Karena KUA-nya 24, maka yang 24 ini ada tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi kepala KUA itu tugas tambahan gitu ya. Jadi jabatan penghulu madya misalkan ya, penghulu madya dengan tugas tambahan kepala KUA dan PPAIW kecamatan. Masya Allah, itu tadi ya pencatat wakaf. Jadi itu gandeng. Maka ketika ada KUA yang kosong dan itu di PLT, maka PLT ini nggak bisa menjadi PPAIW karena harus dilantik juga bersamaan dengan sebagai tugas tambahan kepala KUA tadi, sehingga ada KUA yang PLT itu maka PPAIW-nya lari ke sini ke penyelenggara zakat dan wakaf. Gitu. Begitu. Jadi tidak bisa PLT kemudian karena tidak punya SK. Nah, yang punya SK ini kan yang memang ketika dilantik sebagai penghulu dengan tugas tambahan kepala KUA dan PPAIW kecamatan. Dan ini di Kabupaten Banyuwangi untuk hal-hal yang seperti itu sudah diselenggarakan dengan tertib ya Pak Haji ya. Artinya tidak ada PLT yang memberanikan diri untuk menandatangani akte tersebut begitu ya Pak Haji. Tidak bisa karena aplikasi AIW itu sudah begitu jelas sama dengan SIMKAH ya. Jadi kalau wakaf itu kita punya EIW gitu. Itu nanti ketika di upload oleh operatornya bagian wakaf, maka kepala KUA yang sebagai tugas tambahan PPAIW tadi juga nanti itu juga akan melihat bagaimana sudah memenuhi syarat atau belum gitu. Kalau oke, berarti dia bisa meneruskan untuk di
cetak AIW-nya. Iya, Masya Allah. Terakhir ini Pak Haji tentang tadi sudah dijelaskan tentang perilaku, tadi tentang kode etik, lantas peningkatan kompetensi para penghulu juga dibekali dengan berbagai keilmuan begitu di antara tentang kenotariatan ya. Yang terakhir yang ini saya tanyakan adalah bagaimana apakah perform daripada penampilan ini Pak Haji ya para penghulu ini. Kalau dulu itu kan katanya yang songkoknya miring, songkoknya merah dan seterusnya. Apakah itu masih terjadi di era sekarang untuk penghulu-penghulu Banyuwangi Pak Haji? Alhamdulillah kalau penghulu masa kini sudah tidak ada lah ya. Gagah-gagah ya Karena Pak. kalaupun ada kita kalau kumpul tuh kita sindir itu. Oh gitu ya. Kok masih ada songkok seperti itu ya kan? Yang sudah merah-merah itu kan. Karena bagaimanapun kita itu menjadi pusat perhatian masyarakat. Ketika kita menghadiri pernikahan di luar, di rumah, kemudian ataupun di kantor, kita menjadi pusat perhatian semuanya. Bagaimana performan seorang penghulu itu meyakinkan bagi mereka masyarakat yang terutama ketika mungkin ada pelaksanaan nikah yang itu ada keluarga pejabat atau apa, itu harus luar biasa kita. Dan memang kita uniformnya sudah diatur ya, kita harus pakai jas. Makanya ketika ada ini teman-teman pakai jas seperti ini. Dalam pelaksanaan. Ada yang juga yang berdasi lengkap seperti mau dilantik itu. Masya Allah, itu harapan. Itu harus seperti itu. Sesungguhnya itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi karena apa pernikahan masa kini itu tidak seperti dulu. Kalau masa kini kan di-shoot, ada videonya dan segala macam lah. Ketika penghulunya yang mau menikahkan atau mencatat pernikahan ini cuma sarungan, kaosan, ini kan kurang ini ya Pak Haji ya, dengan keluarga mempelai begitu, kurang hormat lah istilahnya begitu. Baik Pak Haji, sebenarnya kita mau bincang-bincang agak lama, namun waktu juga yang membatasi kita dan mudah-mudahan kita berharap seluruh penghulu utamanya di Kabupaten Banyuwangi senantiasa sehat. Amin. Dan diberi kelancaran dalam pelaksanaan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, dan harapan-harapan APRI sebagai lembaga asosiasi penghulu Republik Indonesia utamanya di Kabupaten Banyuwangi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Fatur sebagai ketuanya tadi bisa terwujud begitu ya Pak Haji. Tentunya ini juga dalam rangka pelaksanaan tugas memberikan layanan kepada masyarakat begitu. Baik, terima kasih sahabat podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Burung cendrawasih, burung Papua. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.